Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi, berjumpa kembali di Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan membahas dalam Ulangan 30 menyambung apa yang Tuhan telah janjikan atau perjanjian Allah yang diulang kembali dengan bangsa Israel yang baru. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang pulih setelah bertobat. Sebelum kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita minta hadirat Tuhan turun atas hidup kita, atas diri kita masing-masing, supaya Tuhan mengurapi kita. Mari kita sembah Dia. Koryawata shanda karyawata shanda karawata sikiko. Terima kasih Yesus, haleluya. Koryawata shanda karawata sikiko. Kiara la 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 la. Kami undang Engkau Tuhan, penuhi kami Yesus, urapi kami Tuhan, jamah setiap hati. Haleluya, haleluya. Korea watashanda, kiara la 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 watasikiko. Haleluya, terima kasih Yesus. Korea watashanda karawata 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 sikikya. Korea watashanda karawata karawata sikika. Penuhi kami Yesus, penuhi kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat
memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kami cinta kau Tuhan, dengan senap hati kami. Hiaralamaya syaralamaya syakaralamo. Hiaralamaya syandaramaya si. Hiaralabaralabaralama syandaramaya si. Hiaralamaya si. Hiaralamaya syanda. Hiaralabaralabaralama syanda. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia
sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Benar Tuhan, Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Engkau sanggup memulihkan kondisi kami. Engkau sanggup memulihkan segala aspek dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang besar. Kami bangga punya Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Biarlah ini menjadi ungkapan dari hati kami yang terdalam. Bahwa kami mengagungi atas keberadaan-Mu. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami Tuhan yang rindu, haus dan lapar Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau Tuhan punya hati seorang murid yang siap dengar-dengaran akan gurunya. Siap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan bahkan Tuhan terlebih lagi Tuhan kami gak cuma mendengarkan. Tetapi kami mau melakukan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba Bapa. Hamba yang gak ada apa-apanya tanpa urapan-Mu. Mampukan hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Biar dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti, kami mau Tuhan belajar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom sekali lagi untuk Bapak Ibu yang baru saja join dengan Bible Study Online pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas tentang Ulangan 30. Di mana judulnya sangat menarik yaitu Pulih Setelah Tobat. Nah, saya akan bacakan dari Ulangan 30, nanti setelah itu kita akan sama-sama belajar apa maksud Tuhan di dalam pasal ini. Ayat yang pertama, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali. Dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau.
Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu. Dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Supaya engkau hidup, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu dan hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada perikop ini kita belajar bahwa sehebat apapun amarah Tuhan Allah terhadap umatnya, pada saat kita bertobat, pada saat kita berbalik dari jalan-jalan kita yang mungkin salah atau jahat, dari dosa-dosa kita, maka Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih dan pengampunan. Dan apabila bangsa Israel menyadari segala kesalahannya dan berbalik kepada Allahnya, maka Allah Israel akan memulihkan status kebangsaan dan kehidupan setiap umat Israel. Tindakan pertobatan ini harus dilandasi dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan di sini dikatakan segenap hati, segenap jiwa. Dan jika pertobatan itu sungguh terjadi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka Allah berjanji akan memulihkan kesejahteraan umat Israel. Umat Allah yang terserak ke seluruh penjuru bumi akan dikumpulkan dan disatukan Allah di dalam tanah perjanjiannya. Tanah yang penuh susu dan madu. Tanah yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Dan Ia akan membuat populasi umatnya itu menjadi sangat banyak. Dan bahkan melampaui nenek moyang mereka. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jika kita bertobat dan berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan Allah pasti akan memulihkan keadaan hidup kita. Tuhan Allah akan memulihkan segala aspek kehidupan kita. Tetapi dimulai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwa. Dan di ayat 6 dikatakan, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini maksudkan dengan ketaatan dan kesungguhan hati kita menjalani setiap hukumnya. Maka Tuhan akan menyunat hati umatnya dan keturunan mereka. Apa itu arti sunat hati? Di sini saya pelajari sunat hati adalah sebuah situasi di mana seseorang yang sebelumnya hidup di dalam dosa, namun atas kesadaran penuh akan dosa tersebut atau pelanggaran yang dia lakukan, ia mempersilahkan Allah masuk ke dalam hatinya, membersihkan hidupnya dari segala dosa, dan mengeratkan atau menyunat hatinya bagi Allah. Sehingga orang tersebut dapat menjalin hubungan yang kudus dengan Allah. Dan sunat hati ini diharapkan ada kasih dan kesetiaan yang mereka dapat berikan kepada Allah. Dan kasih kesetiaan itu akan semakin kuat. Dan
akibat dari perbuatannya adalah kesejahteraan bagi mereka di tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, misalnya segala hal yang dilakukan oleh orang Israel akan dibuat berhasil oleh Allah jikalau mereka menyunat hati mereka. Mereka mempersilahkan Tuhan masuk dan mengeratkan hatinya dengan segala hal-hal yang mungkin tidak berkenan, tapi disucikan, dikuduskan. Maka Allah akan memberikan kepada mereka kesuburan bagi kaum perempuan Israel. Dan banyak keturunan mereka dan hasil ternak bumi akan berkelimpahan. Bahkan gak cuma stop di mereka. Tanah perjanjian itu juga dapat diwariskan kepada anak cucu mereka. Semua ini terjadi karena kebaikan Allah. Jadi kata-kata kuncinya adalah pertobatan dengan segenap hati dan jiwa. Itu adalah kunci utama. Allah mengampuni dan memberkati umatnya. Selanjutnya kita akan baca di perikop, di ayat yang ke-11, perikop selanjutnya, dengan judul kehidupan atau kematian. Ini juga perikop yang sangat menarik. Saya akan membacakan beberapa dari perikop ini. Nanti setelah itu kita akan sama-sama mengulas apa maksud dari Tuhan mengenai kehidupan atau kematian. Di ayat 11 tertulis, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Ayat 13 dikatakan, juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Garis bawahi bahwa firman Tuhan sangat dekat di dalam hati dan mulut kita untuk dapat kita lakukan sehari-hari. Ingatlah, di ayat 15 dikatakan, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Sampai situ pembacaan firman Tuhan dalam perikop ini. Pertanyaannya adalah, apakah mengikuti perintah Tuhan merupakan keputusan yang sukar bagi bangsa Israel? Dan pertanyaannya saat ini bagi kita, untuk Bapak, Ibu, dan saya, apakah mengikuti perintah Tuhan di zaman saat ini, zaman now, merupakan keputusan yang sukar atau yang sulit bagi kita? Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa hal itu tidak sulit sama sekali. Dan ini juga diperingatkan untuk kita. Ngikutin firman Tuhan itu nggak sulit kok Bapak Ibu. Yang dibutuhkan hanyalah memilih dengan bijak dan tepat. Yaitu pilihannya adalah kehidupan dan keberuntungan. Atau kematian dan kecelakaan. Jika kita menolak untuk mengikuti perintah Tuhan, maka dipastikan bahwa kita akan binasa. Dan itu juga terjadi kepada bangsa Israel, kepada umat Israel. Di ayat 19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dilanjutkan ayat ke-20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu,
mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan dan keputusan. Setelah kita memilih apa yang harus kita putuskan. Dan pada saat kita diperhadapkan kepada sebuah pilihan, pilihlah yang benar, yang berkenan kepada Allah. Apa parameternya, apa yang harus kita lakukan pada saat kita diperhadapkan dengan pilihan hidup? Yang pertama, apakah kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan jiwa kita? Yang kedua, apakah kita mau mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya? Dan melakukan perintah-perintahnya, apakah itu semuanya sesuai dengan firman Tuhan? Dan jikalau kita sudah memilih karena kita mengasihi Tuhan dan itu semuanya karena kita taat setia kepada firman Tuhan, saya percaya pilihan kita itu pasti pilihan yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Jangan milih apa yang menjadi kehendak kita pribadi, tapi cari apa yang menjadi kehendak Allah. Minta tuntunan Roh Kudus di dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Karena tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus, kita mungkin bisa salah melangkah. Karena itu kita pakai kekuatan diri kita sendiri. Saya akan tutup dengan satu ayat di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat kita bukan hanya memilih yang baik, mengambil keputusan yang baik, tetapi saat ini adalah saat-saat di mana kita naik level semuanya. Kita mengambil keputusan, apakah itu kehendak Allah atau bukan? Apakah itu berkenan kepada Allah atau bukan? Dan bahkan kita mengambil keputusan apa yang sempurna di hadapan Allah. Nggak cuma baik, karena yang baik belum tentu berkenan. Tetapi saya percaya yang berkenan di hadapan Allah itu pasti baik adanya. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah, maka hidupmu akan diberkati dan engkau akan selamat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sangat singkat ini Tuhan. Pada hari ini kami belajar bahwa pada saat kami bertobat dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami, maka Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan kami. Tuhan, tuntun kami, bimbing setiap umat-Mu di dalam mengambil keputusan dari hari ke hari. Baik itu keputusan besar maupun keputusan kecil Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar akan Engkau. Selalu menyerahkan secara totalitas ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi keputusan kami Tuhan, buat kami mengerti apakah itu berkenan di hadapan-Mu, apakah itu menjadi kehendak-Mu, dan bahkan apakah itu sempurna. Angkat jemaat-Mu Tuhan, naik ke dalam level yang lebih tinggi. Bahwa kami mengerti Tuhan, apa rencana-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami gak salah memilih dalam kehidupan ini. Kami mau memilih kehidupan. Kami mau memilih berkat. Kami mau memilih hal-hal yang baik yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini Tuhan, Engkau yang memberi jalan keluar yang terbaik. Engkau memberikan keputusan-keputusan yang baik di dalam kehidupannya. Baik dalam pikirannya, pekerjaannya, keluarganya, apapun Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami menyelesaikan acara ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua mengangkat kedua tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.